Sering merasa ribet menghadapi orang-orang di sekitar, entah itu teman, anak, atau pasangan. Mungkin ada yang terkesan penyendiri, ada yang emosinya cepat berubah dari tertawa jadi diam, ada yang keras kepala, atau mungkin pasangan yang kadang terlihat bingung menentukan pilihan. Yuk kita bahas 4 tipe kepribadian yang bisa membantu Anda memahami karakter mereka lebih baik. Tipe pertama adalah kolerik. Ciri yang paling kelihatan dari seorang kolerik adalah mereka itu dominan, tegas, dan blak-blakan. Bicaranya tegas, cenderung bersuara keras, dan tidak suka basa-basi. Jika mereka menemukan masalah, maunya diselesaikan dengan cepat dan efisien. Dan mereka seringkali menguasai pembicaraan atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu, mereka juga penuh percaya diri dan merasa paling benar, sehingga suka sekali berdebat jika sudah punya pendapat terhadap suatu topik. Si kolerik orangnya kurang sabar, cenderung kurang toleran terhadap orang yang lamban atau kurang produktif. Hal ini bisa membuat mereka tampak tidak sabaran atau keras di mata orang lain. Sering terlihat tidak mempunyai perasaan terhadap orang lain. Mereka juga sangat kompetitif, suka sekali tantangan dan sering kali mendorong diri sendiri maupun orang lain untuk bersaing. Ingin menjadi pusat perhatian, terutama jika berkumpul dengan teman-temannya. Tidak mudah terbuka secara emosional. Mereka cenderung menyembunyikan perasaan mereka dan lebih fokus pada logika atau tindakan, jadi terkadang dianggap kurang sensitif. Dalam percakapan, si kolerik terlihat selalu serius, sehingga kita sebagai lawan bicara bisa beranggapan bahwa mereka tidak bisa diajak bercanda. Orang kolerik suka mengambil inisiatif dan memimpin dalam berbagai situasi. Mereka juga tidak ragu membuat keputusan, bahkan di tengah tekanan. Fokus utama mereka adalah pada pencapaian tujuan. Dalam pergaulan, mereka bisa menjadi pendorong kelompok untuk mencapai target bersama, seperti menyelesaikan proyek atau merencanakan kegiatan. Yang terakhir, biasanya orang-orang kolerik itu karismatik. Mereka memiliki daya tarik alami karena ketegasan dan energi mereka. Tipe yang kedua adalah sanguinis. Orang-orang dengan tipe sanguinis bertolak belakang dengan tipe kolerik. Mereka orangnya ramah dan mudah bergaul. Senang jika bertemu orang baru dan mudah menjalin hubungan. Tapi tidak semua orang sanguinis itu suka mengobrol ya. Sanguinis dikenal memiliki selera humor yang baik. Sanguinis suka menceritakan kisah lucu atau membuat orang lain tertawa, sehingga sering menjadi pusat perhatian. Dan mereka sering terlihat tertawa terbahak-bahak, baik jika sedang bersama teman-temannya atau jika menemukan hal-hal yang menyenangkan. Mereka juga mempunyai sifat optimis yang membuat mereka menjadi teman yang menyenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu sering tidak fokus dan tidak terorganisir. Kadang-kadang, mereka terlambat atau melupakan janji. Selain orangnya berantakan, mereka juga sering kehilangan barang karena lupa menaruh di mana. Mereka suka menjadi pusat perhatian dan sering tampil percaya diri di depan orang lain. Atau bisa dibilang mereka itu anti malu, bisa tiba-tiba bertingkah atau berkelakuan yang menurut orang lain berbeda. Walaupun awalnya mereka terlihat peduli, mereka bisa kesulitan untuk mendalami dalam memahami masalah orang lain, karena mudah teralihkan oleh hal-hal yang menyenangkan. Yang terakhir, mereka sering melakukan dulu berpikir kemudian. Si sanguinis seringkali melakukan apa saja yang mereka mau, apalagi melakukan hal-hal yang menyenangkan tanpa memikirkan risiko tindakannya di kemudian hari. Secara keseluruhan, orang sanguinis membawa warna dalam pergaulan dengan keceriaan dan sikap positif mereka. Meskipun kadang sifat impulsif dan kurang terorganisir bisa menjadi tantangan. Yang ketiga adalah si melankolis. Berbeda dengan sanguinis yang bertindak tanpa berpikir dahulu. Melankolis lebih ke banyak mikir sebelum melakukan atau berbicara. Dan mereka suka sekali berdiskusi serius dibandingkan percakapan ringan. Orang melankolis sangat menghargai persahabatan sejati. Mereka adalah pendengar yang baik dan cenderung setia kepada teman-temannya, meskipun membutuhkan waktu lebih lama untuk mempercayai orang baru. Mereka biasanya lebih nyaman dalam kelompok kecil atau hubungan satu lawan satu dibandingkan dengan kerumunan besar. Pergaulan yang terlalu ramai dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang cenderung suka menyendiri, lebih suka menyibukkan diri daripada bergaul dengan orang lain. Dalam pergaulan, mereka sering mengharapkan kesempurnaan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Hal ini terkadang membuat mereka tampak kritis atau sulit menerima kekurangan.
Pendapat yang keluar dari mereka sering mengkritisi kekurangan orang lain. Orang melankolis sering merasa canggung atau kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial yang baru. Mereka membutuhkan waktu untuk merasa nyaman, termasuk jika bertemu dengan orang baru. Kebalikannya juga dengan sanguinis, mereka sangat peka terhadap perasaan orang lain. Seringkali dapat merasakan suasana hati atau emosi orang di sekitarnya. Hal ini membuat mereka menjadi teman yang pengertian dan peduli. Sering ragu-ragu. Berbeda dengan psikolerik, mereka seringkali ragu-ragu untuk menyatakan pendapat atau mengambil inisiatif, terutama jika khawatir akan membuat kesalahan atau dinilai negatif. Suka keteraturan dan kerapian. Lawannya si sanguinis yang berantakan dan suka spontanitas, melankolis menyukai rencana dan keteraturan. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan spontanitas atau perubahan mendadak dalam rencana sosial. Karakter yang keempat adalah si flegmatis, alias si cinta damai. Mereka adalah pendengar yang baik dan empati yang tinggi, bertolak belakang dengan sifat kolerik. Orang flegmatis cenderung mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian. Mereka jarang mendominasi pembicaraan, lebih memilih sebagai pendengar yang baik. Dan orang flegmatis mudah merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga sering menjadi tempat curhat yang nyaman. Mereka juga ramah terhadap siapa saja, tidak suka konflik, dan sering mencari cara untuk menjaga harmoni. Mereka sering mengalah atau mencari jalan tengah untuk menghindari perselisihan. Terkadang, ini membuat mereka terlihat kurang tegas atau mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Cenderung pasif atau tidak dominan. Mereka lebih suka mengikuti arus daripada mengambil inisiatif. Dalam kelompok, mereka sering menghindari posisi sebagai pemimpin dan merasa nyaman sebagai pengikut. Tidak mudah marah dan pemaaf. Orang flegmatis memiliki emosi yang stabil, jarang memperlihatkan amarah atau kekecewaan secara terbuka. Mereka cenderung memaafkan dan melupakan masalah kecil. Cenderung berpikir logis dan sederhana. Tidak suka berlebihan, mereka suka pendekatan yang pragmatis dalam memecahkan masalah. Dalam kelompok, pergaulan sosial atau karir, mereka sering terlihat tidak terlalu bersemangat atau ambisius untuk menonjol, sehingga membuat mereka jarang terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Memahami 4 tipe kepribadian ini bisa mempermudah kita dalam berhubungan dengan orang-orang di sekitar. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Dan dengan memahami perbedaan ini kita bisa lebih mudah menyesuaikan diri. Dengan memahami 4 hal tersebut, kita juga makin mengenal diri sendiri, sekaligus memahami sifat orang-orang di sekitar kita. Semoga penjelasan tadi membantu Anda menghadapi teman, pasangan, atau keluarga dengan cara yang lebih santai dan penuh pengertian.